Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah TV rusak yang nggak ada gambarnya tapi ada suaranya. Mereknya adalah Samsung. Dan ini termasuk Smart TV. Coba kita hidupin TV-nya. Tuh, ada gambar yang kebuka gitu ya. Dari tengah putih kebuka ke atas dan ke bawah. Dan kelihatan nih ada gambarnya, ada tulisannya nih. Privacy Voices, terus ada tuh No Signal TV, Shorts. Ada gambarnya, cuman layarnya nggak hidup. Nah, begitu udah dibalik seperti ini, baru kita tahu ternyata TV ini nggak pakai skrup sama sekali. Ini nih yang bikin repot membukanya. Kita cabut dulu kabel stekernya, kita simpen. Kita buka dulu bracketnya. Kita butuh kunci. Nggak tahu ini kunci berapa ini. Mungkin kunci 12. Iya, ternyata kunci 12. Pakai kunci pas ngebukanya nomor 12. Bukanya gampang ternyata. Terus kita butuh obeng min. Jumlahnya 3 buah. Toolkitnya kita simpan dulu. Coba kita intip-intip dulu bagian mana yang kira-kira bisa kita gunakan untuk membuka TV ini. Kalau diperhatiin di kakinya sini nggak ada skrupnya sama sekali. Sama sekali. Bagian atas nggak ada skrupnya. Bagian bawah nggak ada skrupnya. Coba kita buka dari bagian bawah sini ya, karena di sini ada semacam lubang untuk ngebuka gitu, lubang untuk mencongkel. Kita pilih obeng min yang paling tipis, kita renggangin seperti ini. Ternyata bener, ini adalah lubang untuk menyongkel. Kita bisa memanfaatkan lubang ini untuk membuka TV-nya dengan cara seperti ini, pelan-pelan sampai seluruh bagian dari cover TV ini terbuka. Di bagian bawah sini juga ada tikon atau kabel cof. Ini bahaya banget kalau misalnya sampai kena congkel. Jadi kita harus benar-benar perhatikan dari posisi seperti ini. Ini aku bisa ngelihat di bagian sini ada kabel cof. Dia nggak boleh kecongkel, nggak boleh sobek. Kalau sobek repot. Pokoknya nyongkelnya jangan terlalu dalam. Yang penting setiap klip yang mengunci bagian cover itu terlepas. Seperti ini. Masukin, congkel, tahan, masukin, congkel, tahan. Tinggal yang di tengah ini. Nggak mau dicongkel. Ternyata udah mau. Oke, bagian bawah udah beres kayaknya. Sekarang tinggal kita congkel bagian samping sebelah sini deh, yang paling gampang dulu lah. Masukin, congkel, tahan. Masukin, congkel, tahan. Kalau misalnya posisinya kira-kira nggak enak untuk nyongkel, kita bisa sudutin. Kita bisa taruh di pojok seperti ini. Karena obeng kita butuh ruang untuk bergerak. Kalau dia terlalu mepet, nggak bisa bergerak obengnya, terus nggak bisa dipakai buat nyongkel. Masukin, congkel, tahan. Oke, seperti ini. Hati-hati. Bagian samping sebelah kiri udah. Sekarang kita ke sebelah kanan. Lakukan cara yang sama. Sekarang tinggal kita buka bagian yang atas. Nih ya tuh, udah longgar banget. Jadi bagian atas ini tekniknya juga sama. Masukin, congkel, tahan. Cari obeng yang bener-bener pas, yang tipis. Lakukan seperti ini terus kalau perlu. Soalnya tadi coba aku angkat langsung nggak mau kebuka dia. Tapi begitu coba dicongkel seperti ini, seperti nggak ada klip. Jadi kayaknya tinggal dilepas aja tanpa harus dicongkelin. Proses ini aku mau lanjutin dulu sampai ke ujung. Untuk tahu ada klipnya apa enggak. Kayaknya sih nggak ada.
Kenapa kok ini dilakukan? Karena setiap TV proses membukanya itu beda-beda. Ada yang gampang banget bongkarnya, ada yang susah. Ada yang pakai klip, ada yang nggak pakai klip, ada yang semuanya sekrup. Oke lah, anggap aja bagian atas ini memang nggak ada klipnya. Jadi kita lepas aja. Moga-moga bisa langsung dilepas. Agak susah memang kalau Samsung nih. Padahal nggak ada klipnya, tapi dia gigit loh. Tuh. Sepertinya kerusakan TV ini lebih parah dari yang aku duga, guys. Karena dia dirubung semut. Nih ya. Tuh. Ini sedikit nih. Tapi begitu kita kesini, tuh, ini semut semua nih. Tuh. Ini area Tikon loh. Dan begitu aku lihat di PSU-nya, tuh, PSU-nya banyak semutnya. Ini di kaki dioda, di kaki MOSFET. Waduh. Ini kapasitor. Waduh. Semut masuk ke sini dari tembok ini kayaknya. Terus masuk ke TV, ngumpul dari bawah ke setrum. Aduh. Moga aja nggak makin parah ya. Karena tiba-tiba backlight-nya nggak hidup. Meskipun TV-nya kelihatan normal. Masalah PSU-nya kena nih, kalau PSU sampai cacat, mau nggak mau harus ganti satu blok. Atau kita ganti komponen-komponen yang kira-kira rusak. Backlight-nya nggak hidup, bisa jadi sih karena PSU-nya rusak atau memang backlight-nya udah rusak. Kalau misalnya backlight-nya mati, bisa jadi inverternya juga rusak gitu loh. Kalau misalnya backlight-nya mati, itu bisa jadi juga disebabkan karena inverternya rusak, inverter backlight. Untuk TV Samsung ini lebih mudah untuk ngecek backlight-nya itu hidup apa enggak. Caranya adalah dengan melepas kabel ke mainboard. Kabel ke mainboard kita lepas seperti ini, terus kita hidupkan. Biasanya backlight-nya langsung bisa hidup. Coba ya langsung kita tes, kita hidupin TV-nya. Tapi PSU-nya harus dibersihin dulu dari semut deh. Karena kalau langsung kita hidupin bahaya biasanya, karena ada semutnya. Jadi PSU-nya harus kita bongkar dulu, guys. Kita lepas kabel backlight, terus kita tarik. Kayaknya nggak pakai sekrup ini. Gimana ngelepasnya ini? Kalau nggak pakai sekrup. Gimana ngelepasnya ini? Oh, dia pakai klip. Dia harus kita tarik gini, kita longgarin ya. Seperti ini. Ah, tuh kan. Kita lihat di baliknya. Ah, tuh kan, sesuai sama dugaan aku. Lihat nih. Di baliknya ini banyak banget semutnya tuh. Hati-hati tangan jangan sampai kesetrum. Nih, ini semut. Semut. Jangan-jangan PSU-nya ini yang rusak. Harus bersihin dulu semut-semut ini. Udah aku bersihin nih. Udah bersih banget dari semut-semut. Yang kelihatan ya. Yang nggak kelihatan aku nggak tahu. Mana tahu dia ada di bawah trafo atau di bawah komponen-komponen nggak kelihatan. Kita ngebersihin yang kelihatan aja. Tapi ini udah aku duga 99% bersih dari semut. Sekarang aku pasang lagi PSU-nya di tempat semula. PSU ini nggak pakai sekrup, masangnya di body tapi pakai klip. Jadi kita pasin aja klipnya seperti ini. Kita dorong tuh, udah ya. Kabel dari PSU ke mainboard kita lepas, terus kita pasang kabel backlight-nya yang ini. Kita pasang AC cord ke PSU seperti ini. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup nggak backlight-nya? Nggak hidup sih. Tumben. Beda kali sama TV-TV Samsung yang lain ya. Nggak hidup. Kalau misalnya nggak dipasang kabel dari PSU ke mainboard. Sekarang kita cabut lagi deh. Kita pasang kabel PSU ke mainboard. Kita colokin ke arus listrik 220 volt.
Bismillahirrahmanirrahim. Indikator standby-nya nyala nih. Kita on kan. Apa TV-nya kira-kira hidup? Iya sih, hidup, tapi backlight-nya nggak hidup. Ternyata saat ini melihat backlight itu masih bagus apa enggak semudah itu. Jadi harus pakai trik yang lain. Kalau gitu kita matiin lagi TV-nya, kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita cabut kabel backlight, terus coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Ya nggak ngaruh, orang kabel backlightnya nggak dapet input tegangan, mana mungkin dia bisa hidup. Kita cabut lagi deh. Kita bisa tes, kita bisa ukur deh tegangan backlight kalau kayak gitu. Tegangan backlightnya berapa kira-kira? Di PSU ini ada informasi tegangan dari backlight. Untuk TV yang 43 in seperti TV ini, tegangan backlightnya adalah 95 volt DC. Jadi coba kita ukur tegangan backlightnya ada 95 volt DC apa enggak, menggunakan avometer digital skala 1000 volt DC atau 200 volt DC. Kayaknya sih aku bakal pakai yang 1000 volt DC supaya kalau ada masalah tegangan avometernya tetap aman. Kita arahin ke 1000 volt DC seperti ini. Untuk polaritasnya sendiri, ini ada di pin pojok ke pojok kayaknya. Nanti kita cek satu-satu deh. Kalau misalnya di pin pojok-pojok nggak muncul tegangannya. Tegangan plus di sana dan tegangan minnya di sini. Seperti ini. Kita colokin ya ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. TV-nya standby. Kita on kan. Tegangannya terukur tuh. Tegangannya gede banget loh. 209 volt. Turun. Oh, tegangannya nggak stabil, dia naik turun. Kita matikan. Tegangannya over guys. Ternyata pinnya bener. Tegangan backlightnya ada tapi cacat. Tegangannya naik turun. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita pasang lagi probe-nya. Seperti ini. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Sebisa mungkin probe-nya aku jauhin dari bagian primer supaya pengukurannya bersih. Kayak gini ya. Kita hidupin. Tuh, tegangannya terukur 100 volt lebih tuh. Naik turun. Dari 98 sampai 168. Tegangannya naik turun. Bisa jadi karena backlight-nya memang udah putus atau memang PSU-nya cacat antara dua itu. Tapi karena TV-nya masih bisa hidup, masih kelihatan gambarnya dan masih bisa bertahan dia, ada kemungkinan PSU-nya sih masih baik-baik aja meskipun udah korslet karena dirubung semut. Tuh tegangannya tuh nggak stabil banget ya. Terukur dari 97 volt sampai 167. Naik turun. Kita matikan. Kita tes backlight-nya pakai backlight tester kalau kayak gitu. Tapi daripada ngetes backlight-nya pakai backlight tester, mending aku bongkar aja lah panelnya. Cek backlight-nya satu persatu sekalian, mumpung lagi nggak males. Sekarang waktunya untuk cari posisi yang pas untuk ngebuka panel ini. Yang pertama kita harus buka adalah kabel tikon tuh. Sampai tikonnya bisa bergerak seperti ini ya, karena panel itu selalu berhubungan sama tikon. Jadi kondisi seperti ini nggak memungkinkan kita untuk membukanya lebih mudah. Jadi kita harus cari posisi yang benar-benar pas. Bentar, aku ngeliat semut. Semutnya kita tiup dulu sampai dia pergi. Posisi yang pas untuk membuka panel itu kita balik. Dan posisi tikon itu ada di ujung sana, yang paling jauh dari kita. Kita perhatikan dulu ya. Ini ada klip
Klip ini yang membantu kita nanti sebagai panduan untuk membuka panelnya. Ini aku lihat ada semacam solasi nih kayaknya. Di dua sisi, kiri dan kanan. Nggak tahu itu fungsinya buat apa. Kita akan cari tahu nanti. Yang jelas pertama kita akan membalik TV ini dengan posisi yang kalian bisa perhatikan ya. Seperti ini. Waktu kita balik, pastikan tikonnya nggak ketekan. Karena kalau ketekan patah dia. Nah, seperti ini. Tinggal kita cari cara untuk ngelepasin setiap klip yang ada di TV ini. Kita harus melakukan pencongkelan ini dengan ekstra hati-hati. Di bagian sini nih ada bagian yang harus kita congkel. Meskipun aku nggak bisa nunjukin secara detail, tapi yang jelas panduannya bisa aku sebutin ya. Di setiap plastik sama bodi logam ini ada klip, dan ini yang harus kita congkel pelan-pelan sampai terbuka seluruhnya. Kayak gini ya, sampai longgar seperti ini, pelan-pelan banget. Kalau yang bagian atas ini udah, tinggal yang bagian sisi sebelah sudut. Ingat ya, antara plat dengan plastik ini ada klip. Kita deketin lubangnya ke klip, terus kita congkel pelan-pelan seperti ini. Serem guys. Ini pekerjaan berisiko tinggi, kalian jangan coba-coba lah di rumah. Kalau kalian bukan cari uang dari servis TV. Aku jamin kalian pasti bakal beli TV baru kalau coba-coba congkel. Aku nggak bikin down sih, cuman realitanya kayak gitu guys. Ini untuk yang profesional aja, bukan untuk main-main. Hati-hati, salah pegang pun nggak boleh. Kalau salah pegang, kacanya bisa pecah atau panelnya bisa pecah nih. Kalau salah posisi terus sedikit dipaksa, nah, selesailah cerita kalian. Ini TV gede loh, 43 in. Oke, udah hampir selesai. Kita lihat apakah langsung bisa ditarik. Kalau belum bisa, berarti masih ada yang nyangkut di sana. Kita lihat kira-kira apa yang nyangkut. Jangan dipaksa. Kita lihat aja dari sana. Kira-kira apa yang nyangkut. Oke. Frame depannya udah terbuka dengan sempurna seperti ini. Hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai natap tembok. Ini kacanya tipis banget. Iya, seperti ini. Kalau kerja kayak gini nih, badan pasti berkeringat guys, karena deg-degan. Aku pakai tisu yang kayak gini nih, murah nih, mereknya Jolly. Kalau kalian pengen pakai tisu yang kayak gini, kalian bisa cek di bawah. Ini wajib nih hukumnya buat yang lagi perbaiki peralatan elektronik yang punya potensi kerusakan parah kalau misalnya kena air. Dan keringat itu salah satu air yang bisa merusak barang-barang elektronik. Aku perhatikan di sini ada semut, dan semut ini harus kita bersihin pakai kuas yang bener-bener lembut. Aku pakai kuas seperti ini, nomor 3 di sini, 3 inci mungkin. Sambil kita kuas, sambil kita tiup. Kalau perlu panelnya kita bersihin pelan-pelan gini, karena ini banyak debu banget. Oke, kalau udah, tiba waktunya untuk membuka panelnya. Kita butuh kartu. Kartu yang aku pakai kartu yang fleksibel seperti ini, yang terbuat dari mika atau plastik laminating. Jadi setiap sudut dari panel ini kita giniin. Kita perhatiin dulu deh posisinya sebelum kita bongkar. Yang paling mepet adalah sudut ini dengan panel, dengan kaca. Ini juga mepet. Mana lagi? Ini mepet. Ini mepet. Ini mepet. Ini mepet. Jadi ada 4 sudut yang mepet. Nanti masangnya pun kita harus seperti itu juga. Karena kalau kita salah masang, masih ganjel tapi udah kita paksa, pecah nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di pinggir-pinggiran seperti ini ada double tipnya. Jadi kalau kita paksa langsung buka di saat lemnya tuh masih nempel, bahaya. Oke, pelan-pelan seperti ini. Kita senderin aja deh. Oke, seperti ini. Kayaknya nggak perlu kita lepas semua. Dia udah bisa nyender dengan baik. Ada semut-semut di sini ternyata. Usahakan dia jangan sampai tumbang ke sini ya. Ini tipis. Ternyata nggak bisa kalau misalnya kacanya nggak dilepas. Jadi kacanya harus dilepas full. Karena frame ini harus kita buka. Kita akan lepas dulu kacanya atau panelnya. Kayaknya sih diangkat langsung bisa nih. Tuh, bisa kok. Iya. Nah, ini dia yang harus kita simpen baik-baik. Kita taruh di sini aja. Oke, posisikan dengan baik. Kita senderin. Kalau kurang geser, kita geser sedikit. Oke, kita senderin. Sekarang kita tinggal buka frame yang ini nih. Cara buka framenya biasa dengan cara mencongkelnya dengan obeng min yang tadi kita pakai buat bongkar panelnya. Ini framenya ada 4 bagian kayaknya. Agak dijauhin deh. Jangan sampai ini kedorong terus nyodok sana ya. Kita tahan seperti ini aja. Oke. Ini frame yang sebelah sana. Sekarang kita lepas frame yang sebelah sini. Caranya, ini kan ada tonjolan plastik nih. Kita masukin obeng, kita dorong seperti ini. Tuh. Ingat, jangan sampai ini dorong ke sana. Oke. Sodok sedikit, tarik. Sodok sedikit, tarik. Oke, ini frame yang sebelah sini. Begitu juga caranya untuk membuka frame yang atas. Frame yang atas ternyata bukanya lebih gampang. Oke. Framenya kita simpan di tempat yang aman. Tinggal frame yang bawah kita jauhin aja dari panel yang lagi ditegakin ini, bahaya soalnya. Nah, ini kita cari cara lagi nih untuk ngebongkarnya. Soalnya nggak kelihatan langsung dari situ. Oh, ini dari bawah nyongkelnya. Framenya nyambung. Kayaknya bagian bawah nggak usah dibuka deh. Bagian bawah nggak usah dibuka. Kita biarin aja kayak gini. Reflektornya langsung kita lepas aja. Seperti ini. 1. Taruh bawah. Terus 2. Taruh bawah. Terus yang terakhir yang ini nih. 3. Reflektor backlightnya ini kita lepas. Kalau udah, biasanya langsung bisa ditarik sih. Tapi kalau belum, masih ada yang nyangkut seperti ini. Ini nyangkut di bagian bawah sini. Oh, dia gigit di sana rupanya. Ini boleh kita lepas, boleh enggak. Kalau kayak gitu, daripada kita ngelepasin frame bawah. Karena harus ngelepasin frame bawah untuk yang TV ini. Kalau misalnya pengen ngebuka bagian reflektor backlightnya, ini bisa kita solasi ke dinding sini supaya dia nggak ngampleh ke bawah. Siapin solasi seperti ini. Panjangnya menyesuaikan kebutuhan aja ya. Kita angkat seperti ini. Kita tempelin di sini. Kita solasi. Tempelin ke kaca. Dah aman. Sekarang kita ngelihat di sini ternyata dirubung semut backlightnya. Pantes rusak. Hampir seluruh backlightnya dirubung semut. Nih ya, ini semut. Parah nih di sini nih, tuh. Ini semut nih. Kita lihat lagi di sini. Nih, semut.
Kita lihat daerah sini, nih semut. Terus daerah ini, nih semut. Dihajar sama semut guys, gimana nggak rusak? Baru nyadar aku guys. Sebelum aku jauh lebih lanjut untuk ngecek backlightnya pakai tester backlight atau pakai avometer, ternyata TV ini pernah diperbaiki sebelumnya. Kelihatan dari lubang ini nih, ini lubangnya buatan ini. Ternyata backlightnya udah pernah diganti, tapi nggak diganti semua. Diganti yang bagian ini aja nih. Backlightnya sih kayaknya sama tipenya, cuman daripada ganti semua mungkin cuman beda panjangnya aja. Mungkin ini untuk yang TV Samsung dengan tipe yang lebih kecil, jadi otomatis dia lebih pendek. Ini kan perlunya 3 kancing, dan ini 3 kancing juga, tapi ini lebih pendek tuh. Dan di sini akhirnya dikasih lubang manual nih. Oke lah kalau gitu, kayaknya aku nggak perlu untuk ngecek semuanya deh. Aku mau spekulasi aja, aku mau ganti backlightnya aja kalau gitu dengan backlight yang baru. Ini harus kita lepas. Cara lepasnya congkel tahan seperti ini. Tuh, dilepas seperti ini. 1 strip, 2 strip, 3 strip, 4 strip. Backlight yang harus kita ganti supaya TV-nya awet. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba guys. Apa itu? Nih, backlight yang barunya baru nyampe. Yuk langsung kita unboxing. Ini dia, ayo langsung kita unboxing. Kita butuh cutter atau gunting, tergantung mana yang paling enak dipakai aja lah pokoknya ya. Coba sekarang aku pengen buka dari bagian sini nih. Ini lumayan cepet loh ngirimnya, heran. Padahal aku order barang itu udah hampir 1 bulan nggak nyampe. Untuk produk yang lain ya, yang ini cepet banget, nyampe nya nggak sampai seminggu. Padahal jauh banget, ada di luar pulau, luar kota, luar provinsi. Tapi dalam waktu beberapa hari aja udah nyampe. Mungkin karena langganan kali ya. Begitu aku cek ternyata aku pernah belanja di toko itu guys. Isolasinya kuat banget, mantep, jos. Kita buka lagi isolasi yang ini. Dan ngirimnya tuh pakai pipa gitu loh. Pipa ukuran berapa inci ini? Ini 1/4 loh kan. Lumayan, pipanya masih bisa dipakai. Kita lihat, ini dia. Tuh, kosong ya, nggak ada apa-apanya lagi. Ini dia backlight yang kita butuhkan. Moga aja bener yang dikirim, nggak sampai harus diretur lagi. Ada 4 strip. Karena ini dibagi 2, terbagi antara 4 kancing dan 3 kancing. Tuh. Mungkin agak sedikit beda karena versi TV yang aslinya ini versi yang dibuat untuk negara lain, bukan Indonesia. Seperti Filipina gitu ya. Tapi kalau misal kita perhatikan di sini, menurut deskripsi dari tokonya ya, LED-nya adalah LED 3 volt. Kalau misal kita perhatiin nomor serinya biasanya pasti beda. Tapi yang jelas di sini ada dioda nih. Tuh, ini ada dioda. Ini juga ada diodanya tuh. 94 volt yang ini ya. Yang di sini ada tulisannya enggak voltasenya. Yang untuk backlight asli, coba kita lihat ada voltasenya apa enggak. Backlight asli, kalau misalnya kita perhatikan, ya ada tulisannya di sini. 94 volt DC. Dan ini 94 volt DC juga. Berarti bener. Tinggal kita bongkar lagi TV-nya, habis itu kita ganti backlight-nya dengan backlight yang baru ini. Ini dia seluruh backlight-nya udah aku pasang, ada 4 strip, dan masing-masing strip ini terdiri dari 1 sambungan. Soketnya sama persis tuh, jadi nggak perlu modif-modif lagi. Sekarang tinggal kita rakit ulang reflektor dan segala macamnya, terus kita tes kira-kira normal apa enggak. Ayo kita tes sama-sama ya. Sekarang udah aku rakit semua kabel-kabelnya. Tinggal dicolokin aja ke arus listrik 220 volt. Gimana hasilnya kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim.
Hidup nggak backlightnya? TV-nya standby. Ambil remote dulu. Coba kita on kan. Oh, alhamdulillah hidup. Hidup. Nih. Kita lihat apakah gambarnya normal? Ternyata normal, guys. Tuh. Wah, sembuh total. Ternyata PSU-nya aman meskipun habis dirubung semut. Kita matikan. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita tutup casingnya, terus kita tes pakai internet atau kita putar film pakai flash disk. Ini dia casingnya udah aku tutup, terus bracketnya udah aku pasang. Sekarang aku mau pasang flash disk. Atau nggak usah ya? Coba kita buka internet aja, karena ini kan smart TV. Kita buka YouTube aja ya. Ini udah aku konekin ke internet. Sekarang ayo coba kita putar sebuah video. Kenapa ini? Masih ada satu masalah nih. Suaranya nggak ada. Dan ternyata kabel speakernya tuh belum aku pasang. Aku bongkar lagi, langsung aku lihat ke kabel speaker, ternyata kabel speakernya masih ada di luar, belum aku colokin. Dan setelah aku colokin kabel speakernya, sekarang suaranya udah muncul nih. Pertama kita akan cek di bagian primer, di bagian sini nih. Suaranya enak banget TV ini. Ini kayaknya editan video aku nih yang kayaknya kurang bagus gambarnya. Next bakal aku edit lagi lah gambar dari video aku ya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Begitulah cara memperbaiki TV yang bisa hidup tapi gambarnya tuh nggak keluar, layarnya cuman blank aja warna hitam. Ganti backlightnya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.